rukun-rukun tayamum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab dalam kitab Nailur Raja, masih bab tayamum. Kita akan masuk pada pelajaran tentang rukun-rukun tayamum, ya. Tentang rukun tayamum. Kalau penyebab tayamum dan juga syarat sah tayamum kita baca pada kemarin 10 syarat sah tayamum. Maka alhamdulillah hari ini kita masuk pada rukunnya yang tidak boleh tidak untuk kita laksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanit tayammumi wa huwal musamma bil mutahharil mubiha. Furudut tayammumi khamsatun. Anna furudut tayammumi ay arkanuhu allati hi ajza'uhu mahiyatahu khamsatun. Al-awwalu naqlu turab, an-naqlu at-tahwilu. Annal awwala min furudi tayammumi tahwilu turaba min ardin aw nahwiha ilal udwil mamsuha. Faslun, adapun ini satu pasal. Fi arkanit tayammumi, menerangkan rukun-rukun tayammum. Wahuwa, dan tayammum, al-musamma itu dinamakan bil mutahharil mubiha, dengan bersuci yang dibolehkan. Salah satu cara bersuci selain wudhu adalah tayammum, menghilangkan hadas kecil dengan sebabiyah tayammumnya untuk wudhu, dan mengangkat juga hadas besar ketika bertayamumnya untuk mandi. Furudut tayammumi khamsatun. Rukun-rukun atau fardu-fardu tayammum itu ada 5. Jadi ketika kita bertayamum diwajibkan yang 5 ini. Al-makna anna furudut tayammumi, bahwasanya yang diwajibkan ketika bertayamum ay arkanu, yaitu rukunnya tayamum. Jadi fardu, rukun, wajib bimaknal wahid, satu makna ya, satu arti. Kecuali dalam rangkaian haji, fardu haji berbeda dengan rukun haji. Selain ibadah haji, semua yang namanya fardu, rukun ya, fardu, rukun, dan wajib ay bimaknal wahid, yaitu dalam satu makna, satu arti. Allati hiya ajza'u mahiyatahu, ialah yang bagian-bagiannya, bagian-bagian intinya, khamsatun itu ada 5. Bagian inti dari tayamum itu ada 5. Yang harus kita perhatikan nih, jangan sampai tertinggal. Kalau ini adalah rukun, kalau salah satu ada yang tertinggal berarti tayamumnya tidak sah. Al-awwalu, adapun yang pertama rukun tayamum itu adalah naqlu turabi, yaitu memindahkan tanah. Al-awwalu, adapun yang pertama naqlu turabi itu memindahkan tanah. An-naqlu memindahkan atau at-tahwilu peralihan. Jadi an-naqlu bahasa lainnya at-tahwilu, yaitu peralihan. Yang memindahkan juga atau mengalihkan. Wal makna annal awwala min furudit tayammumi, bahwa yang pertama dari rukun tayamum tahwilu turaba, memindahkan tanah, min ardin dari bumi, au nahwiha atau seumpamanya, ilal udwil mamsuha, pada anggota yang diusap. Jadi yang pertama rukun tayamum itu adalah memindahkan tanah. Mengambil tanah, memindahkan tanah atau debu yang suci dari bumi, langsung dari tanah, dari buminya, au nahwiha atau seumpamanya, atau dari mungkin dari pot kembang, atau mungkin kita memindahkan tanahnya memang sudah dipersiapkan di nampan, atau mungkin kita secara hukmiyah
di tempat yang memang secara hukum itu ada tanah atau debu, kita pindahkan. Artinya kita ambil dari tempatnya tersebut, dipindahkan ke bagian tayamum yang pertama, yaitu muka. Bagian tubuh, bagian anggota tayamum yang kemarin syarat sahnya adalah mengusap bagian wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan atau dengan 2 kali gerakan atau dengan 2 kali pemindahan tanah. Jadi yang pertama rukun tayamum itu adalah memindahkan tanah dari bumi atau seumpamanya pada anggota yang diusap. Mana anggota yang diusap? Pertama adalah wajah, anggota yang diusap yang kedua adalah 2 tangan. Asani yang kedua, an-niyatu, itu niat. Nah, ini niat nih. Al-makna an-nasaniya min furudi tayammumi, bahwasanya yang kedua dari rukun-rukun tayamum, niyatus tibahati, niat membolehkan ma yaftaqiru ila tayammumin, pada yang dibutuhkan ketika tayamum. Apa yang dibutuhkan yang mau bertayamum? Kasolati, seperti untuk sholat. Wa massil mushafi, dan menyentuh Al-Quran. Jadi yang kedua rukun tayamum adalah niat. Niatnya itu untuk membolehkan hal-hal yang dibutuhkan pada tayamum. Butuh apa dia mau tayamum? Kenapa ia tayamum? Karena mau sholat contohnya, atau mau membaca Quran karena dia mau menyentuh Al-Quran. Summa inna wastibahata fardhus sholati. Kemudian jika niat, summa inna, kemudian jika ia niat istibahata fardhus sholati, membolehkan wajib sholat, istibaha bitayammumi, dibolehkan dengan tayamum. Istibaha fardhus sholati, dibolehkan dengan tayamum. Istibaha bitayammumi, dibolehkan dengan tayamum. Fardhus sholati, mengerjakan wajib sholat. Wa naflaha, dan sunnah sholat. Atau bukan sholat yang wajib nih yang mau dikerjain. Yang dia mau kerjain adalah sholat sunnah. Wa ghairaha, dan lainnya. Seperti mau menyentuh Al-Quran. Min massil mushafi, dari menyentuh Al-Quran. Wa nahwuhu, dan seumpamanya. Jadi dia niat, saya dalam hati ketika memindahkan tanah, lalu kemudian dia niat, saya niat tayamum untuk membolehkan sholat. Atau dia ngambil lagi tanah, saya niat tayamum untuk membolehkan sholat sunnah, namanya gitu. Atau saya niat tayamum di hati untuk membaca atau menyentuh Al-Quran. Ini lagi beberapa niat gitu ya. Lagi beberapa macam niat di sini dibahas. Wa ghairaha, dan selain sholat. Mau apa tayamum? Min massi mushafin, dari menyentuh Al-Quran. Wa nahwuhu, dan seumpamanya. Awistibahata sholati, atau untuk dibolehkannya sholat. Awistibahata sholati, atau untuk dibolehkannya sholat. Awit tawafi, atau tawaf. Aw sholatil janazati, atau untuk sholat jenazah. Nawaitu tayammuma listibahati sholatil janazati. Itu namanya saya niat tayamum untuk membolehkan sholat jenazah. Istibaha bihi, yang dibolehkan dengannya,
ma'ada fardhus sholatil aini, selama melaksanakan wajib sholat yang fardu ain. Termasuk sholat Jumat kan fardu ain tapi bagi laki-laki. Sholat fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh fardu ain bagi laki-laki dan perempuan. Illa khutbatal Jum'ati indar Romli, kecuali pada khutbah Jumat menurut pendapat Imam Romli yang kemarin ya. Khilafan libni Hajarin. Kalau menurut pendapat Imam Romli kan karena khutbah Jumat itu pendapat Imam Romli bersamaan sama dengan fardu juga, fardu ain. Salat Jumat itu fardu ain, khutbah Jumatnya fardu kifayah. Maka kalau pendapat Imam Ibnu Hajar, satu tayamum untuk fardu ain, satu tayamum untuk fardu kifayah. Akan tetapi menurut pendapat Imam Romli, cukup dengan satu kali tayamum fardu sholat Jumat dia kerjakan dengan tadi tayamum pada ketika khutbah Jumat menurut pendapat Imam Romli. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar harus satu-satu untuk khutbah Jumat sekali tayamum, untuk khutbahnya tayamum lagi si khotibnya. Jadi kalau pendapat Imam Romli udah dijadiin satu saja, karena yang namanya sholat Jumat itu fardu ain tapi khutbahnya adalah fardu kifayah. Khilafan berbeda lagi libni Hajarin menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Awistibahata masil mushafi, atau dibolehkannya menyentuh Al-Quran. Awistibahata masul mushafi, atau diperbolehkannya menyentuh Al-Quran wa nahwuhu, dan seumpamanya. Istibaha bihi, yang dibolehkan dengannya, yaitu dengan tayamum, ma'ada as-sholatu wa tawafu, selama ia melaksanakan sholat dan tawaf. Wa idza qala, dan jika ia berkata atau dalam niatnya nih dia mengucap, nawaitu istibahata, saya niat membolehkan ma yaftaqiru ila tayammumin, membutuhkan untuk tayamum, nuzilas niyatuhu, maka jatuh atau turun niatnya, ala adnal marotibi, nuzilat niyatahu, maka jatuh atau turun niatnya ala adnal marotibi, di bawah tertib atau pada paling rendahnya ketertiban. Jadi dia niatnya untuk secara global. Saya niat bertayamum untuk apapun yang dibolehkan untuk tayamum, gitu ya. Itu serendah-rendahnya ketertiban dalam niat. Kan paling khususnya nawaitu tayammuma listibahatis sholati, saya niat tayamum untuk mensahkan sholat. Atau nawaitu tayammuma limasil mushaf, saya niat tayamum untuk menyentuh Al-Quran, gitu ya. Saya niat tayamum untuk membolehkan sholat sunnah. Kalau ini enggak, jadi dia nawaitu istibahata ma yaftaqiru ila tayamum, saya niat tayamum untuk segala hal apapun yang memang dibutuhkan untuk bertayamum. Nah itu paling ibaratnya
serendah-rendahnya martabat atau aturan dalam niat. Wala budda min qarnin niyati bin naqli. Dan harus membarengkan niat itu dengan memindahkan tanah. Jadi niat itu bareng kerjaannya dengan memindahkan tanah. Ma'as tidak matiha. Beserta kelanjutannya ila masih syai'in minal wajhi. Jadi dari memindahkan tanah itu lanjut mengusap sesuatu minal wajhi ila masih syai'in minal wajhi. Sampai mengusap sesuatu dari wajah. Fatu betolak maka dibatalkan. Iza azabat jika mengosongkan qabla mashi syai'in sebelum mengusap sesuatu minhu darinya dari wajah. Jadi habis mindahin tanah sempat ngapa-ngapain dulu gitu ya sebelum dia mengusap. Karena apa? Karena niat itu bareng dengan rukun yang pertama, yaitu memindahkan tanah. Itu bareng dengan niat dengan rukun yang kedua, yaitu niat. Dan niat tersebut dibarengi sambil mengusap bagian tayamum yang pertama, yaitu wajah. Kalau umpamanya habis dia ngambil tanah, dia sempat ngapain dulu, apa makan dulu, tuh, maka batal tayamumnya. Niat yang tadi udah diniatin, ambil tanah, saya niat tayamum untuk membolehkan sholat, untuk mensahkan sholat wajib karena Allah. Belum sampai ini tanah ke wajah, sudah melakukan lagi yang lain. Kan ini juga keusap kita gini aja mustakmal kan. Nah, apalagi dia udah melakukan yang lain, maka batal si tayamum. Fa inistahdaroha indahu kafas. Jika kedatangan sesuatu padanya, kafat maka cukup indar romli. Kalau ini mah ada hal yang ngagetin, genting gitu ya, cukup kata Imam Romli. Nggak usah niat lagi gitu, langsung aja kerjain ke muka, terusin. Khilafan libni Hajarin, berbeda lagi menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Wa yakfi tajdidun niyati, cukup memperbaharui niat. Iza ahdasa, jika ia berhadas, dan nakli, setelah memindahkan tanah, wa qoblal mashi, dan sebelum mengusap ke wajah. Dan nakli, setelah memindahkan tanah, wa qoblal mashi, dan sebelum mengusap wajah. Jadi kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, umpamanya dia baru habis pindahin tanah gini, ambil tanah, terus kentut, batal. Maka kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, berbarui lagi aja niatnya. Jadi udah nggak ngambil tanah lagi, langsung niat lagi, saya niat tayamum untuk mensahkan sholat wajib karena Allah. Karena dia habis pindahin tanah, batal wudu, batal karena buang angin atau karena yang lainnya, sebelum ia mengusap wajah, maka cukup untuk memperbaharui niatnya saja. Jadi rukun tayamum yang pertama yaitu memindahkan tanah, rukun tayamum yang kedua adalah niat. Memindahkan tanah dengan niat itu dibarengin, kerjaannya sama, disamain. Ambil habis mengambil tanah langsung niat. Niat apa? Niat tayamum ya, niat tayamum baru sambil diusap kepada wajahnya, harus berurutan. Ambil tanah, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammum malistibahati sholati badalan anil wudu'i fadlillahi ta'ala. Dalam hati kita, saya niat tayamum untuk mensahkan sholat sebagai pengganti wudhu wajib karena Allah. Langsung terus diterusin kepada usapan yang pertama, yaitu wajah. Baru nanti pengambilan atau pemindahan tanah yang kedua. Ini untuk kedua tangan kita, dari tangan kanan
sampai pergelangan tangan, kemudian tangan kiri sampai pergelangan tangan langsung diusap sampai telapak tangan selesai. Itu cara tayamum dan kita baru saja mempelajari atau membaca dua yang menjadi rukun tayamum, satu memindahkan tanah, dua niat. Wallahu a'lam bishawab.